Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Hayadiliana dengan NPM 100519009 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung dengan dosen pembimbing Teh Andita Nurul Hasanah, SPC MPC Psikolog. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengukuran Implicit Association terhadap istilah yang berkaitan dengan narkoba pada kelompok remaja beresiko. Berdasarkan data, ditemukan bahwa terjadi peningkatan prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2022 menjadi 1,95%. Data dari BNN menunjukkan bahwa peningkatan tersebut terjadi paling banyak salah satunya pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun. Penelitian lain menemukan bahwa penggunaan narkoba paling banyak dimulai ketika usia remaja. Oleh karena itu, berbagai upaya pun dilakukan untuk menghindari penggunaan narkoba pada remaja. Namun di satu sisi, beberapa studi menemukan bahwa program preventif yang dilakukan nyatanya memunculkan respon negatif pada remaja sebagai target program. Salah satu munculnya respon negatif tersebut dikarenakan adanya klasifikasi yang timbul dari penggunaan istilah yang menyamakan penggunaan istilah abuse, use, dan dependence. Penelitian juga menemukan bahwa penggunaan istilah terkait narkoba tersebut dapat menimbulkan implicit association. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk menyebutkan narkoba dan penggunanya, namun hingga saat ini belum ada penelitian yang menemukan bagaimana implicit association terkait istilah narkoba yang menyebutkan narkoba dan penggunanya yang digunakan pada program preventif di Indonesia. Berikut adalah identifikasi masalah serta tujuan penelitian pada penelitian ini. Untuk identifikasi masalah yang pertama yaitu apakah terdapat perbedaan level implicit association pada istilah narkoba dan nafsa. Lalu yang kedua, apakah terdapat perbedaan level implicit association pada istilah pecandu dan penyalahguna. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengukur implicit association pada istilah narkoba, nafsa, pecandu, dan penyalahguna dengan kelompok kata dengan atribut kata yang bermakna negatif dan kelompok kata dengan atribut kata yang bermakna positif. Berikut adalah definisi dari beberapa istilah yang digunakan. Untuk istilah terkait narkoba di Indonesia sendiri, pada penelitian ini ada 4 yang digunakan, yaitu narkoba, nafsa, pecandu, dan penyalahguna. Untuk teori yang digunakan pada penelitian ini adalah 2 proses teori atau seringkali disingkat dengan DPT. Dalam DPT sendiri, proses pengambilan keputusan, penalaran, dan penilaian sosial tersebut dibagi dalam 2 sistem. Yang pertama ada sistem 1 atau seringkali disebut dengan implisit, dan yang kedua sistem 2 atau seringkali disebut dengan eksplisit, di mana sistem 1 didorong oleh skrip kognitif dan juga heuristik. Berikut adalah kerangka pikir dari penelitian saya. Yang pertama ada cognitive script yang dibangun dari pengalaman dengan narkoba dan penggunanya, serta informasi yang dimiliki sebelumnya terkait narkoba. Di mana cognitive script tersebut akan membantu individu untuk merespon ketika dihadapkan dengan istilah narkoba, nafsa, pecandu, dan penyalahguna. Yang nantinya akan diukur oleh Gonogo Association Task yang mengukur implicit association, yang dimana implicit association dapat membentuk bias, judgment, dan stereotype, namun pada penelitian ini hanya diukur implicit association-nya saja. Pada penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif yaitu dengan jenis cross-sectional. Alat ukurnya sendiri Gonogo Association Task atau GNAT dengan perizinan ethical clearance sudah didapatkan dari Kapin. Variabel penelitian yang itu implicit association dengan teknik sampling yaitu convenience sampling. Analisa data digunakan program Jamovi untuk mengukur sensitivity yang dilambangkan dengan D' atau seringkali disingkat dengan D. Untuk populasi dan sampel penelitian ini yaitu remaja tingkat SMA di Kota Bandung yang memiliki pengalaman relasi dengan pengguna narkoba dengan sampel pada penelitian ini berjumlah 11 remaja tingkat SMA di Kota Bandung. Berikut adalah hasil penelitian. Dapat dilihat karakteristik partisipan adalah sebagai berikut dengan jumlah 11 orang. Berikut adalah analisa data D' berdasarkan istilah. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan nilai D' pada istilah narkoba dan nafsa serta pecandu dan penyalahguna. Apabila dianalisa berdasarkan jenis relasi pun terdapat perbedaan nilai D' baik pada istilah narkoba dan nafsa pada kelompok keluarga dan non-keluarga serta pada istilah pecandu dan penyalahguna pada kelompok keluarga dan juga non-keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan juga terdapat perbedaan level implicit association terhadap istilah narkoba dan nafsa. Juga ditemukan terdapat perbedaan level implicit association terhadap istilah pecandu dan penyalahguna yang ditujukan dengan nilai D'. Oleh karena itu, didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, terdapat perbedaan level implicit association terhadap istilah narkoba dan nafsa. Lalu yang kedua, terdapat perbedaan level implicit association terhadap istilah pecandu dan penyalahguna. Lalu yang ketiga, terdapat perbedaan level implicit association terhadap istilah narkoba dan nafsa apabila dianalisa berdasarkan jenis relasi. Yang keempat juga, terdapat perbedaan level implicit association terhadap istilah pecandu dan penyalahguna pada kelompok relasi dengan penggunanya.
Berikut adalah saran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.